البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih, masih di dalam bab nawaqidul wudu, bab pembatal-pembatal wudu di kitab Thaharah. Disebutkan yang telah lewat, di antara pembatal wudu adalah kencing, demikian juga kentut, demikian juga apabila dia tidur dalam keadaan pulas, ya itu yang rajih, maka membatalkan wudu juga. Adapun muntah, ya demikian juga mimisan, maka itu adalah tidak membatalkan wudu. Darah istihadah, ini bukan darah haid, istihadah, maka disukai untuk kemudian perempuan tersebut berwudu setiap sholat. Berikutnya akan kita bahas tentang permasalahan pembatal wudu. Berikutnya adalah memakan daging unta. Hadis nomor 71. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Sahih. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atawadda'u min luhumil ghanam?" Apakah seseorang berwudu karena makan daging al-ghanam, binatang ternak, daging kambing atau daging mungkin kibas, domba atau sapi? Qala in syi'ta. Nabi mengatakan kalau kamu mau. Ya, kalau kamu mau. Ini termasuk apa? Termasuk sunnah kalau dia berwudu. Kalau mau, ya, kalau mau. Karena berwudu itu kan mendapatkan pahala. Tapi tidak wajib, tidak membatalkan wudu. Qala, kemudian bertanya lagi, atawaddu min luhumil ibil? Apakah berwudu karena makan daging al-ibil, unta? Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Akhrajahu Muslim, sebuah dari Imam Muslim. Dari di sini jelas bahwa makan daging unta itu membatalkan. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan tidak membatalkan. Ya, bahkan kalau jumhur ulama, kebanyakan ulama, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya. Karena apa? Hadis tadi di mereka ulama beranggapan itu adalah dihapuskan. Sebagaimana telah lewat pembahasan apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan atau tidak. Ya, kita katakan disukai untuk kita wudu lagi saja. Menyentuh kemaluan kita sendiri. Ya. Demikian. Khilaf, sebagian mengatakan bahwa hadis yang menyebutkan itu membatalkan dihapuskan dengan hadis yang tidak membatalkan. Sebagian mengatakan sebaliknya. Demikian juga masalah ini tentang memakan daging unta. Jumhur berpendapat seperti Imam Syafi'i dan sebagainya rahmatullahi alaihim mengatakan bahwa di situ hadis yang menghapuskan, hadis sahih, ya, hadis Jabir juga radhiyallahu anhu. Karena akhirul amrayni tarkal wudu mimma masatinar, adalah akhir dari dua perkara meninggalkan wudu dari apa yang disentuh oleh api. Daging itu kalau dia itu sudah disentuh dengan api, ya ini kalau sudah dimasak maka daging itu ya tidak membatalkan wudu. Karena akhir dari syariat ini adalah meninggalkan wudu kalau memakan sesuatu yang dimasak. Itu berpegang dengan itu. Karena hadisnya apa? Akhir dari perkara. Menunjukkan yang paling akhir dari syariat di sini. Tapi disebutkan apa? Bahwa hadis ini, bahkan disebutkan di sini sebenarnya mengatakan itu adalah mu'al. Saya mungkin menyebutkan di situ ada hadis yang berpenyakit. Juga disebutkan bahwa di sini dikhususkan dengan hadis bahwa daging unta itu membatalkan wudu. Dulu pernah itu makan daging, sebagian tidak bisa membedakan daging unta dan daging sapi. Beberapa saat kemudian diumumkan habis sholat bahwa tadi itu makan daging unta, maka di antara mereka berwudu lagi. Ya, dulu pernah kita ini melakukan seperti itu. Ya, di sini menunjukkan bahwa daging unta itu adalah membatalkan wudu. Walaupun kalau di Indonesia ya jarang makan daging unta atau tidak pernah. Kemudian disebutkan juga tentang bagaimana kalau memakan kabid, hati, ya, demikian juga yang lainnya. Ya, bagaimana ini?
Ya, ini membatalkan juga, ya, wallahu alam demikian. Bagaimana susu unta? Tidak termasuk, tidak membatalkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 72. Ya, tentang masalah seseorang yang memandikan mayit. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Ya. Dan yang benar adalah mauquf, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Abu Hatim. Ini demikian. Umar bin Umair tidak diketahui keadaannya, sebagian mengatakan seperti itu. Jadi hadis ini adalah dhaif. Qala beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan, barang siapa yang mencuci mayit, memandikan jenazah. Ini banyak dilakukan ya di antara kaum muslimin Indonesia. Mengambil hadis ini dari oleh Ibnu Hajar ini. Barang siapa yang memandikan jenazah, falyaktasil, hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo, barang siapa yang membawanya, mengangkat keranda itu ya, keranda jenazah, bukan peti ya, tapi kerandanya. Falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Sebuah Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi dan menghasankan. Syalbani sebutkan beliau menghasankan di sini juga. Ya. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, la yasihu fi hadzal bab syai'un. Boleh kita berpegang dengan ucapan Imam Ahmad ini. Tidak ada yang sahih di permasalahan ini sesuatu pun. Sudah kita ambil pendapat Imam Ahmad ini. Ya, demikian. Terjadi perselisihan tentang masalah ini. Lalu bagaimana? Ya, karena hadisnya itu adalah dhaif, sudah. Maka tidak bisa kita melaksanakan. Li'anal wujub min asy-syar', karena wajib itu dari syariat. Walam yarid fi hadza nasun, tidak ada disebutkan permasalahan ini nas dalil. Lalu bagaimana di sini? Kita katakan dhaif. Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang sahih dalam permasalahan ini. Ini demikian. Jadi alasannya tadi Umar bin Umair dia laisa bi ma'ruf, tidak diketahui keadaannya. Jadi tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Demikian juga tidak kemudian seorang yang mandikan jenazah itu untuk mandi. Kemudian berikutnya hadis nomor 73 tentang permasalahan orang yang tidak berwudu boleh tidak memegang Al-Qur'an. Ya, pendapat jumhur kaum muslimin, para ulama, bahwa tidak boleh seseorang yang tidak berwudu itu memegang Al-Qur'an. Dalilnya adalah hadis yang nanti akan kita sebutkan. Adapun kalau kemudian buku yang di situ ada tulisan Al-Qur'an, baik buku tafsir atau buku fikih dan sebagainya, disebutkan bahwa itu adalah boleh. Ya, para ulama menyebutkan bahwa itu adalah boleh. Wa Abdullah bin Abi Bakar, dari Abdullah bin Abi Bakar. Ini sebenarnya mursal, yakni beliau bukan seorang sahabat. Menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna fil kitab alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya di dalam kitab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menulisnya li Amr bin Hazm, kepada Amr bin Hazm. An alla yamassal Qur'an illa tahir, untuk tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir, orang yang tahir. Tahir ini apa? Ini terjadi perselisihan. Yang mengatakan di sini adalah sahih, ya. Terjadi perselisihan tentang makna tahir ini. Rawi Malik mursalan, soal Imam Malik hadis ini mursal. Abdullah tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasalahu Nasa'i, Imam Nasa'i menyambungnya, wa Ibnu Hibban. Wa ma'lul, ya, disambung oleh Imam Nasa'i hadisnya yang mursal tadi yang terputus itu oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan itu adalah ma'lul, ada penyakit. Ya, dan benar itu ada penyakitnya. Tetapi Syekh Muhammad bin Hizam di sini menyebutkan ada penguatnya sehingga menjadi hasan bisyawahidihi. Ya, di antaranya yang dikeluarkan Imam Ad-Darqutni, hadis Hakim bin Hizam. Tapi di situ ada Suwaid Abu Hatim dan Matar Al-Warraq, dhaif keduanya itu. Tapi bisa menguatkan hadis tadi yang mursal. Dari sini terjadi perselisihan yang kuat. Yang mengatakan di sini adalah sahih, bagaimana? Tidak boleh seorang yang dia itu dalam keadaan tidak berwudu menyentuh Al-Qur'an. Bahkan di antaranya disebutkan sebagai adab, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam At-Tibyan di adab hamalatil Qur'an. Tapi walau alam bahwa di situ, ya, yang mengatakan sahih pun mengatakan bahwa makna tahir di sini yakni mukmin.
Ini adalah pendapat Syekh Albani, demikian juga Syekh Muqbil rahmatullahi alaihima. Ya. Demikian juga innal muslim la yanjus, muslim itu tidak najis. Ya. Demikian juga makna tauhid di sini adalah mukmin. Ini demikian. Walaupun dibantah juga oleh Syekh Muhammad Nizam bahwa zahirnya tauhid di sini yakni apa? Suci dari hadas besar dan hadas kecil, demikian. Jadi terserah tafadhol dalam permasalahan ini. Adapun orang yang haid berat kalau dia kemudian meninggalkan baca Al-Qur'an, Ustaz. 6 hari 7 hari dia tidak murojaah, sulit. Ya, wallah alam kita lebih dekat bahwa lebih bagus istihbar disukai untuk kemudian dalam keadaan berwudu. Di antara pemaling dari hadis ini, kalau Allah itu adalah sahih ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang memalingkan dari wajib kepada disukai adalah hadis yang sahih. Innama umirtu bil wudu idza qumtu li shalah. Hanyalah aku diperintahkan untuk wudu apabila aku ingin sholat. Itu hadisnya yang memalingkan. Aku diperintahkan wudu kalau ingin sholat saja. Berarti menunjukkan perintah tadi atau larangan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang tohir itu adalah apa? Istihbab. Demikian. Ini insya Allah lebih tenang kita dan dengan permasalahan ini. Tapi kalau ingin berpendapat bahwa itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci, terserah. Ya, mungkin memakai plastik atau ya ini dengan ya di antara ada, masya Allah. Ini dengan menggunakan mungkin kardus atau apa, tidak langsung menyentuh Al-Quran. Demikian sebenarnya mengatakan seperti itu. Dan yang mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci, para ulama, Imam Syafi'i, Ahmad, Imam Malik. Demikian juga pendapat Syekh bin Baz. Demikian juga pendapat Syekh Utsaimin rahimahumullah. Ini demikian disebutkan. Demikian juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Tapi yang rajih tadi kita katakan adalah istihbab disukai. Lalu bagaimana kalau kemudian dengan menggunakan alaqah, tali dan sebagainya ketika membawa Al-Quran ya boleh. Lalu bagaimana kutub tafsir dan fikih, buku tafsir namanya seorang kadang mau membaca buku, maka ini adalah boleh. Ya justru masa kutub tafsir, semuanya Ibnu Qudamah wal fikih, boleh menyentuh buku tafsir, buku fikih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi mengirim surat kepada Kaisar dari Romawi, demikian juga Najasyi, demikian juga yang lainnya. Di situ ada ayat Al-Quran, ya enggak? Di situ ada ayat Al-Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan itu adalah boleh. Buku atau surat di situ ada bismillah dan semisal boleh kita memegangnya tanpa kita ragu-ragu permasalahan ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 74. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Wa alaqahu al-Bukhari, Imam Bukhari membuat ta'liq saja, tidak menyebutkan sanadnya. Hadis ini sahih. Di sini menunjukkan bahwa hendaknya seorang mencontoh Nabi berzikir di setiap saat, ya, di setiap saat, kecuali ketika apa? Ketika buang hajat. Disebutkan oleh Imam Nawawi ya dalam Syarah Sahih Muslim, anna rajulan, ini kisah seorang laki-laki yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi waktu itu kencing. Orang ini memberikan salam pada Nabi, falam yarud alaih, Nabi tidak menjawabnya. Ya. Kemudian baru selesai Nabi baru menjawab. Di sini menunjukkan bahwa kalau dia dalam keadaan buang hajat, ya, maka tidak menjawab salam. Ini kadang-kadang seperti itu. Demikian juga jima dan sebagainya. Yani, lalu bagaimana? Ya, di lain keadaan-keadaan itu seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis nomor 75. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Di situ ada Saleh bin Muqatil, dhaif. Riwayatnya dari bapaknya dan bapaknya juga majhul, tidak diketahui keadaannya. Di sini dhaif. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berhijam. Ya, ini apa itu? Berbekam. Wa shalla wa lam yatawadda, kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Akhrajahu Daraqutni, dikeluarkan oleh Imam Daraqutni wal layanahu, dan beliau melemahkannya.
Ya, hadis ini dhaif, tetapi bagaimana permasalahan seorang yang dia itu berbekam apakah membatalkan wudu dengan keluarnya darah? Yang benar adalah tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil, tidak ada dalil. Itu ada pendapat jumhur juga. Hadis ini bagaimana? Hadis ini dhaif memang, ya, dan menunjukkan bahwa itu tidak membatalkan wudu. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.